Baiklah, nama saya Riko Octavian Pangkirego. Saya dengan NPM 2024 22 20 1049. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan pengumpulan tugas untuk UAS dengan melakukan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS. Namun, kita di sini dengan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan teknik sipil. Nah, apa sih tujuan dari melakukan pengujian ini? Tujuan dari uji regresi linear sederhana itu sendiri adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ternyata syarat uji regresi linear itu sendiri antara lain yaitu datanya harus bersifat valid dan reliable. Dan juga data harus lolos uji asumsi dasar, seperti uji normalitas dan uji linearitas. Pada penentuan keputusan, pengujian ini antara lain jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tentunya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data Excel mengenai persoalan pengaruh volume lalu lintas. Nah, saya sudah menyiapkan data Excel mengenai persoalan yang berkaitan dengan teknik sipil nih, yaitu pengaruh volume lalu lintas LHR terhadap tingkat kerusakan jalan. Nah, apa sih itu LHR dan ini tingkat kerusakan jalan IRI? LHR itu sendiri yaitu volume lalu lintas harian rata-ratanya. Untuk IRI yaitu International Roughness Index. Ini kayak bahasa Inggrisnya dari ini, tingkat kerusakan jalan aja. Artinya kayak tingkat kerusakan jalan aja gitu. Nah, di sini datanya terdiri dari 50 sampel. Data yang saya gunakan itu sebanyak 50 sampel. Nah, setelah kita memiliki datanya, tahap pertama yang kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi datanya dengan menginput data ini yang di Excel input ke SPSS. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya tinggal kalian perhatikan aja. Lihat langkah-langkah yang saya lakukan berikut. Nah, data yang ada tinggal kita copy pastekan saja. Copy. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, jika kalian ingin menyalin data Excel ke software SPSS, kalian perlu perhatikan terlebih dahulu, yaitu nilainya harus asli gitu, kayak bukan dari hasil rumus. Nah, di sini kita mendapati nilai Yato 9.500, bukan dari hasil rumus. Nah, kalian juga bisa kayak kalau kalian mendapati nilai kalian dari hasil rumus, kalian bisa copy terlebih dahulu, lalu kalian paste value-nya aja. Tinggal kita copy ini, copy datanya. Kita terlebih dahulu kalian siapkan ini software SPSS-nya agar kalian bisa mengcopy datanya secara langsung. Kita masuk ke software SPSS-nya,
copy aja di bagian sini. Setelah kita mengcopy paste data yang dari Excel ke SPSS, kita setting variable view-nya ini kemudian sesuai keterangan yang ada. Nah, karena di situ kita menggunakan ini satu angka di belakang koma, kayaknya kebanyakan nih. Ya, dominannya satu angka di belakang koma, ya sudah. Di sini kita menggunakan desimal. Untuk data yang variabel pertama, kan itu nggak ada angka di belakang koma ya. Konstan aja ya, semua 0 aja ya. Jadi kita tidak menggunakan desimal di situ ya. Kita setting lagi di bagian variable view-nya. Variable view-nya kita nolkan. Di sini karena tadi ada satu angka di belakang koma, kita pakai 1. Nah, untuk ini ya tinggal kalian namakan sesuai keterangan. Variabel X, variabel Y, labelnya tadi apa? LHR. Kalau ini IRI. Kan sebelumnya saya sudah jelaskan LHR sama IRI itu apa. Nah, tinggal kalian input aja keterangannya di sini. Kita rubah ke scale. Measure-nya dirubah ke scale. Kita cek lagi data view-nya. Udah sesuai ya. Kalau udah sesuai, di sini ada 50 sampel juga. Untuk tahapan pengujian, langkah-langkahnya yaitu perhatikan langkah-langkah yang saya lakukan berikut. Pertama, klik analyze. Baru kita cari regression. Lalu klik linear. Nah, variabel X yang kita dapati ini kita masukkan ke kolom independen. Nah, untuk variabel Y kita masukkan ke kolom dependen. Sudah. Kalau udah gini tinggal kita oke aja. Nah, akhirnya kita mendapatkan output dari data yang telah kita input. Ini outputnya telah kita dapati. Nah, ya udah. Tahapan pengujian kayaknya udah selesai sampai di sini. Namun perlu